Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaidan Akmal Atila. Di sini saya menjadi Master Seremonial dari podcast with Himagri dengan judul Budidaya dan Pemasaran Tanaman Hidroponik di Wilayah Perkotaan. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber yang begitu hebat, dengan Bapak Mehdi sebagai pengelola di Kebun Sayur Surabaya. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, alhamdulillah pagi hari ini sehat-sehat saja. Ya, alhamdulillah. Semoga besok juga tetap sehat. Ya, alhamdulillah. Dan di Kebun Sayur ini itu memiliki beberapa tumbuhan, tadi saya sempat lihat. Oh, ya. Mungkin bisa dijelaskan tumbuhan apa saja ya Pak ya? Kebetulan kalau yang di kebun ini kita nanam apa aja ya. Jadi kebetulan kalau yang bulan ini itu kebetulan yang kita tanam kebanyakan selada. Jadi seperti yang dilihat mungkin kayak begini nih romen, kemudian ada yang merah-merah itu ada selada merah, selada keriting merah, kemudian ada ini apa namanya yang kayak coklat begini, ini oak. Jadi kita ada yang merah dan hijau, yang keriting merah dan hijau ada. Terus kita ada mint, ada kangkung. Kayaknya itu deh yang lagi kita tanam. Dan masih banyak lagi seperti itu ya Pak ya? Kadang gantian nanamnya apa karena bergantung ini sih apa namanya tren pembelian sih. Seperti itu. Ya baik. Kemudian apakah di sini pengelolanya sendiri saja, Bapak sendiri atau bagaimana? Kalau di sini kan kita ada tim kan ya? Ya. Ya tim di sini ada berapa ya? Ada 6 kayaknya. Ya ada 6. Terus kita juga terima anak magang. Jadi ini kebetulan lagi ada anak magang, ada 3. Ya, jadi bulan ini ada 9. Berarti di sini juga menerima anak magang yang dari universitas atau dari sekolahnya seperti itu? Iya, sering, hampir tiap bulan. Tiap bulan ada? Iya. 2 orang, 3 orang? Pasti ada. Oh ya, baik. Kemudian Pak, mengapa sih Pak Mehdi ini tertarik sekali untuk menggunakan teknik hidroponik untuk budidaya ini? Mau jawaban jujur apa jawaban yang bagus? Ya, jawaban yang jujur dan bagus. Oh gitu ya. Oke. Sebetulnya sih pertama kali ngeliat apa namanya di dunia hidroponik itu sejarahnya itu kan memang kebetulan ada keluarga yang punya resto. Iya. Gitu. Sekarang udah tutup sih. Nah, jadi beliau ini pada waktu punya resto itu ngeluh tentang suplai karena mereka itu mau buat menu. Nah menu itu tapi terus nyari bahannya itu jadi spesifik kan, nah itu sedikit susah. Nah di satu sisi lagi kita ngelihat memang kalau kita ngelihat yang jadi banyak masalah itu rupanya mereka ini kesusahan di sayur-sayuran karena mereka pengen ngasih produk yang bagus tapi sayurnya mereka dapatnya kurang bagus waktu itu. Nah mereka ngeluh kalau misalnya bisa nyari sayur yang bagus mereka mau beli gitu. Nah terus akhirnya lah berarti ini ada peluang bisnis nih gitu. Nah setelah ada peluang bisnis ini terus apa yang harus dilakuin, nah kan gitu. Nah itu terus entah kenapa tiba-tiba jujur aja itu ada saudara jauh gitu yang punya kebun hidroponik. Sebetulnya dia pamer gitu, loh kok bagus, ini apa gitu. Oh terus rupanya ini hidroponik, kok menarik ya, boleh belajar nggak gitu. Terus kemudian dia ngajarin ya. Terus akhirnya ya udah ya kita buka, akhirnya jadi referensinya ya, seperti itu. Jadi ya singkat kata ya memang karena ada peluang dan peluang permintaan, ada peluang yang ngasih tahu gitu. Di akhirnya kita buka. Jadi istilahnya yang tadinya kebutuhan akhirnya menjadi
pekerjaan. Ya jadi realisasi gara-gara ada yang ngajarin. Oh, seperti itu ya. Baik, baik. Kemudian untuk membangun kebun sayur Surabaya ini kan pasti memiliki motivasi, Pak. Nah, motivasi apa yang hingga bisa menciptakan kebun sayur ya, dengan sistem hidroponik di wilayah perkotaan ini? Karena kan kita melihat sendiri bahwa di Surabaya ini sedikit sekali yang menggunakan sistem seperti ini. Banyak kan ekspor dari lokal sendiri. Seperti itu. Apa motivasinya, Pak? Ya tadi itu karena ada peluang. Jadi pada waktu kita ngelihat itu kebetulan yang punya kebun itu di Jakarta. Nah di Jakarta dia juga bisa nyuplai ke hotel restoran. Terus kita pikir, ya kok di Surabaya itu rasanya belum ada. Oh belum ada, gimana kalau kita buka aja di Surabaya? Iya, terus apa namanya mendukung gitu. Terus akhirnya ya sudah, ayo butuh bagaimana dihitung-hitung ada lahan, kebetulan punya lahan. Ya. Terus akhirnya ya sudah kita bangun. Ya itu sebenarnya motivasi utamanya itu ya karena itu kita ngelihat di Surabaya belum ada. Jadi akhirnya dikembangkan. Iya, jadi kita memang jadi kebun yang pertama ya waktu itu. Oh, ya, iya. tahun 2014. Tuh, dari 2014. Baik. Sudah berapa ya? 8 tahun ya. Iya, sekitar segitu. Tahun. Oke, baik. Kemudian untuk membangun seperti ini dalam kebun sayur sehingga sebesar ini, itu pasti kan memiliki beberapa kesulitan-kesulitan di awal-awal merintis. Itu apa saja sih, Pak, kesulitannya? Iya, itu malah jadi begini, kalau memang masalah ya, itu sebetulnya jadi bisa dibilang ada dua yang utama ya, kan masalah produksi dan menjual, ya kan. Betul. Jadi dua itu biasanya saling berkaitan. Nah kalau di awal-awal kita jujur aja masalah produksi nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, karena kan masih ada bimbingan. Masih ada bimbingan. Kan yang di Jakarta itu ngajarin. Dan kita waktu itu, tapi kita masih nggak pede karena itu kan teori. Betul, betul. Maksudnya masih katanya dan iya sih cuma gitu doang. Jadi beliau itu ngasih tahu kita SOP-nya harus ngapain. Kita belajar waktu itu sekitar 5 hari ya. 5 hari belajar, ngeliatin, walah cuma gitu doang. Ya, kesannya cuma gitu doang. Gitu kan. doang. Terus akhirnya kita lakuin. Ya memang gitu doang. Nah itu hasilnya bagus banget sayurnya. Terus tapi kita nggak berani nawarin karena kita waktu itu berpikirnya kalau dari awal itu sudah nawarin, kalau nanti jadi bermasalah gimana? Oh seperti itu. Jadi makanya terus kita memastikan panen, kemudian biar panen lagi baru berani nawarin. Gitu. Oh, berarti memang ini nggak ada masalah, ya udah berarti kita terus akhirnya nawarin. Jadi, nah terus tentang produksi ya itu clear. Kalau awal-awal ya. Awal-awal. Terus kemudian baru yang kedua bagaimana cara nawarin. Nah itu yang nawarin itu kebetulan saya kan backgroundnya bukan pertanian, terus nggak punya keluarga yang di dunia pertanian. Jadi kita sebetulnya blank di dunia pertanian. Blank itu maksudnya pasar tuh minta apa, harganya berapa, kemudian harus kemana itu belum tahu. Belum tahu, meskipun ada gambaran, wah ini kayaknya sih emang hotel resto nih gitu. Oh iya. Gitu, tapi gimana caranya masuk ke sana itu juga nggak ngerti. Ya jadi tantangan awal-awalnya ya itu gimana cara nawarin. Dari nawarin dan cara yang lebih ininya nawarin itu ya Pak ya ke kalangan luas. Iya, dan apalagi kan banyak orang yang ngerti hidroponik dulu. Tahun 2014 itu orang-orang nggak ada yang tahu. Bahkan waktu kita ke Hotel Resto itu mereka chefnya atau purchasingnya apa itu hidroponik. Baru tahu bahkan. Iya, dan tunjukin kita nanamnya pakai talang-talang. Hah? Apa itu talang-talang? Ditunjukin fotonya gini, loh kok bagus ya gitu. Oh, iya. Gimana itu? Nah itu aman apa tidak? Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu berikutnya akhirnya nanya. Karena kan tuh kan merekayasa kan. Betul. Merekayasa ini apa? Terus kalian ada izin-izinnya enggak atau gimana? Kayak gitu-gitu sih. Jadi permasalahan utamanya lebih ke arah sana, mengedukasi sih. Iya, baik. Kemudian
pada saat tahun-tahun kemarin 2020-an terus tahun 2021 itu kan maraknya COVID ya Pak ya. Apalagi ya sampai sekarang tetap, tapi sekarang kan ya alhamdulillah sudah agak mendingan. Nah itu ketika pada saat COVID itu bagaimana cara mengatasinya Pak? Apa lebih sayuran hidroponik lebih menjadi primadona? Apakah bagaimana? Itu sebetulnya begini, karena kita tuh dari awal tuh settingannya itu ke hotel dan resto, terus kemudian pandemi. Iya. Ya, sampean tahu sendiri kan, hotel dan resto pandemi gimana? Tutup, sepi. Ya, sekarat kan? Iya. Ya otomatis kita ya sekarat. Oh, jadi kita ini jujur aja berdampak. Pada saat pandemi itu berdampak banget. Kita omset turun mungkin 80%. Bahkan sampai 80%. Iya, 80%. Karena kita 80% ke hotel resto. Oh. Emang ke rumah tangga iya, ya itu cuma 20%. Jadi selama ada rumah tangga masih bisa eksis. Nah, kemudian akhirnya kita sadar bahwa wah, kalau gini kita harus berubah dong. Jangan ke hotel resto. Jadi kita harus ke rumah tangga. Nah, itu baru mulai sedikit naik, bisa menjadi 50%. Tapi ya kita disyukuri aja, yang penting kita bisa gaji, bisa hidup. Nah, iya, betul. gitu. Tapi ya itu 50%. Jadi sampai sekarang kita belum bisa dibilang sejaya sebelum pandemi gitu. Berarti istilahnya belum sampai 100% lah. Iya. Gitu. Pandemi itu ngirim banyak, terus ya itu karena pandemi jeglek gitu. Langsung turun ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian tanaman hidroponik ini kan seperti tadi, meskipun kita kan di kota itu bisa diterapkan ya Pak ya. Nah itu bagaimana sih untuk penonton di sini bisa menerapkan ini? Maksudnya dari segi yang paling kecil, paling dasarnya saja Pak. Gimana cara menerapkannya hidroponik ini? Ya sebetulnya ya itu saya bilang, kita aja nggak ada background pertanian aja bisa kok. Jadi kan seorang awam aja seharusnya bisa. Iya. Yang penting pertama harus dari SOP. Tapi yang jelas kalau misalnya untuk orang awam ya, itu sebetulnya hidroponik itu kan sebetulnya ilmu kuno ya. Iya betul. Ilmu kuno maksudnya pada waktu kecil dulu SD atau TK itu kan udah belajar namanya main kecambah sama kapas kan. Betul. Itu kan sebetulnya sudah berhidroponik kan. Jadi nggak harus tanah gitu. Entah kenapa udah gede tuh harus tanah. Padahal dulu pada waktu masih kecil diajarin pakai kapas aja bisa. Betul. Nah sebetulnya itu sudah berhidroponik. Nah kalau dari kecil aja sudah bisa, ya berarti kan ya sudah berhidroponik. Sudah bisa menerapkan lebih lanjut ya Pak ya. Iya, dan memang sebetulnya konsep hidroponik itu kan sebetulnya Oke, baik. Selanjutnya tadi kan Bapak menceritakan tentang cara menanam seperti ini. Nah, itu mungkin bisa disalurkan kepada para penonton, Pak. Bagaimana cara bagaimana cara menanam dengan baik ya, dari mulai dasarnya dulu. Bagaimana, Pak? Ya, jadi memang itu loh sebenarnya hidroponik itu kan udah pelajaran TK ya, TK dan SD dulu kan diajari namanya kapas sama kecambah. Ya. Itu kan sebetulnya sudah berhidroponik ya. Jadi memang cara bertanam tanpa tanah gitu. Nah, entah kenapa udah besar harus pakai tanah. Nah, itu kan sebetulnya itu sudah prinsipnya hidroponik gitu. Nah, jadi pertama ya udah pakai kapas sama kecambah aja, itu yang paling gampang. Awal-awal. Kecambah aja masih bisa dipakai, bisa dikonsumsi kan. Iya. Jual rawon kayak rawon kan juga bisa untuk soto ya kan. Iya, benar. Benar. Itu paling mudah itu. Paling mudahnya. Anak TK pun bisa. Gitu kan. Nah gitu. Seorang yang sedikit upgrade mungkin pernah dengar namanya microgreen gitu ya. Microgreen. Maksudnya microgreen itu sebetulnya sama aja sih nanam begitu, tapi masih usia 2 mingguan itu keluar daun itu, tapi sekecil ini begitu itu sudah langsung dipotong. Langsung dipanen. Iya. Diguntingi gitu. Nah, itu nanti disebar-sebarin itu di burger bisa, di mie bisa. Ini itu kan juga bisa. Iya. Nah, atau terus nanam kangkung itu biasanya paling gampang itu nanamnya. Paling gampang. Ya, 2 minggu panen gitu ya, Pak. Ya, 3 minggu. 3 minggu panen. Itu
itu juga bisa. Oh ya. Nah jadi nggak harus yang rumit-rumit. Untuk dasar yang mudah dulu ya Pak ya. Itu dari yang mudah, dari yang apa namanya baskom, apa namanya aqua di balik itu yang di itu, atau pakai tray apa namanya apa misalnya kalau misalnya ada hantaran tuh kan dapat baskom. Iya. Baskom begitu itu juga bisa untuk ditanam. Nanti tak tunjukin deh. Ya. Itu juga bisa. Oke, baik. Jadi nggak harus yang canggih-canggih begini. Tidak harus seperti ini. Harus dengan hal yang mudah. Dengan botol aku juga bisa gitu ya Pak ya. Ya kalau enggak ya situ loh. Jadi kenapa sih harus dipaksakan? Sebetulnya kenapa harus dipaksakan hidroponik? Kalau memang di pot itu sudah bisa, ya sebetulnya kan nggak masalah juga. Yang penting kan urban farming kan. Betul. Yang penting mendinginkan daerah lingkungannya kan. Ya betul. Baik. Selanjutnya yaitu untuk nanam sebanyak ini kan pasti memiliki kira-kira sih Pak. Ya, memiliki kira-kira bagaimana cara mengira-ngira nutrisinya agar bisa tumbuh dengan subur. Oh itu nggak usah dikira-kira sih. Oh nggak usah dikira-kira. Ya, Lalu sudah ada takarannya. Oh ada takarannya dari jadi, nutrisinya. Ya jadi gampangannya itu kayak jadi begini deh, itu ada pedomannya. Jadi segede gini ini sebetulnya maupun yang kecil maupun yang besar itu ya apa caranya dibuat sekitar 800 sampai 1000 ppm. Jadi bentuknya cairan terus pakai ada alat untuk berapa banyaknya begitu, dia masukin di tandonnya kebetulan ada di sebelah sana itu ya itu kan dari tandon itu kan dipompa mengalir sini kan, kemudian meja ini kan miring, dia akan jatuh masuk lagi ke tandon lagi kan, lagi jadi ngalir kayak akuarium begitu. Nah di tandon itu kita isi nutrisi dan kita cek sekitar 800 sampai 1000 ppm. Ya udah setting aja, misalnya settingannya tuh 1000 ppm, ya udah 1000 ppm. Nah nanti tiap hari itu pasti akan berkurang. Kenapa? Karena di minum sama tanaman kan, jadi airnya berkurang, nutrisi juga berkurang. Nah itu airnya ya pada waktu kita nambah air ya otomatis nambah nutrisi supaya menjadi subur lagi. Cuma gitu doang. Jadi penerapannya juga tidak terlalu rumit ya Pak ya. Nggak rumit. Ya sama kayak misalnya kita mau ternak, pokoknya rumputnya tuh saat begini habis, ya, 2 kali ya habis, ya diisi lagi. Diisi lagi. Segampang itu. Oh seperti itu. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, untuk pernah nggak sih Pak dalam memasarkan ini itu memiliki harga yang kecil atau di bawahnya dari modal? Maksudnya pernah jual murah? Ya jual murah atau ya banting harga. Kayak musim bagus itu kan biasanya kalau di pasar itu kan harga sayur kan murah banget ya. Murah banget. Ini kan kalau nggak salah selada itu sekarang bisa 6.000 apa nggak salah ini, murah banget sekarang. Per ikat? Iya 1 kilo. 1 kilo 6.000. Kemarin aku ditawari sayur keriting itu di tanah itu 6.000. 6.000 di Bali, yang di kemarin nawar sini sekitar 8.000. Oh jadi pernah. Jadi murah. Sangat murah. Ya sekarang kan kayak begini kan. Terus murah. Kemudian padahal kalau di musim hujan bisa sampai 50.000. Selada keriting gitu. Iya. Kemarin kalau masih musim hujan kemarin harganya sampai 50.000 itu di pasar. Per kilo? Ya, itu di tanah loh ya. Iya di tanah. Sekarang pertanyaannya apa yang dilakuin di hidroponik gitu. Nah, kita nggak main begitu. Oh, nggak main? Ya, kita jujur aja, kita harganya flat. Tetap. Jadi mau musim hujan, musim kemarau, musim bagus, harganya flat. Segitu-segitu aja. Iya. Jadi kita nggak mau sampai ikut nurunin pasar sih. Ya memang akhirnya pembelinya tuh akan berkurang. Iya. Tapi nggak apa-apa. Kita jaga.
Mungkin jaga harga itu nanti bahasanya itu jadi panjang, itu nanti masalah tentang strategi sih. strategi dalam pemasarannya. Iya. Seperti itu. Jadi kita nggak pernah sih mau jual harga murah. Tidak pernah. Mungkin bisa diberitahu di sini dalam per kilonya selada, mungkin bisa kasih contoh saja. Kalau selada ini kita jujur aja jualnya antara 30 sampai 50 ribu per kilonya. Per kilonya. Pasti harganya lebih mahal dari Iya. pasar. Karena mungkin sistemnya sudah berbeda ya Pak ya, dari tanah ataupun air atau bagaimana? Iya, karena selama kita bisa ngasih itu kelebihan, orang itu masih kok mau beli lebih mahal. Nah, contohnya aja apa ya? Contohnya aja kalau misalnya jual gini lah, Aqua aja. Ya. Ya kan? Aqua aja masih orang mau beli mahal kan. Padahal yang merek yang lebih murah kan banyak. Banyak. Ya kan? Terus motor misalnya Honda kan paling mahal. Tapi paling Ya. laris kan. Betul. Ya kan? Nah, jadi kenapa kita harus jatuh-jatuhan harga? Yang penting kita bisa kasih kelebihan. Kelebihannya itu apa? Kalau di Honda mungkin dia Irit servisnya di mungkin. mana-mana ada, Oh, iya, ya gitu. kan? Jadi mudah. Nah, mungkin kalau di sini kita karena mereka bisa milih sendiri, bisa metik sendiri. Kemudian sayurnya dibanding sama pasar kelihatan memang udah kelihatan rasanya juga beda. Kita ada pelanggan itu yang tahu bahwa oh ini hidroponik ini tidak, itu tahu dia. Oh, seperti Untuk itu. rasa itu. Iya. Padahal ada yang misal potong akar ya, sama-sama potong akar, dia langsung tahu oh ini hidroponik ini tidak. Ini pernah kita tuh pada waktu lah habis nih sayur itu lagi kehabisan, ya ada masalah lah, ada aja pasti kan. Ya, pasti. Nah itu terus akhirnya kita ambil dari sayur tanah. Gitu. Ya itu mereka bisa tahu oh, ini di tanah ini. Rasanya sudah Rasanya beda. beda. Seperti itu. Ya, mungkin cukup seperti itu saja dari pertanyaan-pertanyaan kami sebagai Himagri Podcast. Mungkin ada closing statement untuk para penonton ya Pak. Wah, apa ya? Kalau closing statement ya intinya itu kan ya itu kita aja nggak punya background pertanian aja Ya. berani punya dunia Ya. pertanian kan. Ya kalian ini teman-teman ini kan orang pertanian nih. Ya. Masa Betul. perginya nanti kerjanya di bank? Jadi petani juga dong. Betul. Itulah. Ya, baik. Ya, mungkin itu saja acara podcast kali ini dengan Pak Mehdi yang menjadi pengelola di Kebun Sayur Surabaya ini. Ya, mungkin cukup itu saja dari kami. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yakin.